Yo, halo semuanya. Ya, jadi ini adalah segmen baru dari gua, yaitu tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif itu kita akan memberikan beberapa tokoh, entah itu fiksi atau dunia nyata atau tokoh apapun nanti yang akan gua bahas, dan kita akan ambil poin-poin yang bisa kita terapkan di realita kehidupan nyata atau di dunia kita. Jadi simak terus videonya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian terus mengikuti perkembangan channel gua ini. Oke, lanjut ke videonya. Let's go. Yo, what's up? Balik lagi sama gua. Jadi untuk tokoh inspiratif yang pertama menurut gua yang akan gua ambil yaitu dari tokoh animasi Jepang atau anime yang bisa kita kenal. Tokoh fiktif yang dibuat oleh Eiichiro Oda ini, pasti kalian tahu kan dari anime apa? Yap, One Piece. Ini adalah tokoh inspiratif yang pertama menurut gua yang akan gue bikin videonya. Jadi tokoh ini adalah seorang koki kapal dari Mugiwara. Kalian pasti para nakama sudah pada tahu lah siapa tokoh ini. Yap, tokoh ini adalah Vinsmoke Sanji. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari tokoh Sanji ini, tapi gue akan ngutip beberapa hal aja tentang tokoh Sanji ini. Ada beberapa hal yang menurut gue paling penting dan yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata kita, khususnya untuk seorang laki-laki. Kenapa untuk seorang laki-laki? Karena menurut gue tokoh Vinsmoke Sanji ini adalah penggambaran seorang laki-laki yang keren. Kenapa dia disebut laki-laki keren? Padahal kan ya yang kalian pikirkan Sanji itu kan mesum apa segala macam. Tapi yang perlu kalian ingat, jadi tokoh Sanji ini pelajaran pertama atau hal pertama yang bisa kita ambil dari tokoh Sanji yaitu dia tidak pernah melawan wanita. Dia tidak pernah menyakiti wanita karena dia sangat menghormati wanita yang ada di dunia ini, entah itu musuhnya, entah bentuk wanitanya seperti apa, dalam artian fisik wanita itu seperti apa. Selama dia wanita, Sanji tidak ingin melukainya atau menyerangnya, karena bagi Sanji hanya seorang laki-laki pecundang yang menyakiti seorang wanita. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari si Sanji ini. Yang kedua, menurut gua Sanji adalah tokoh yang bisa menerima kekurangan seorang wanita. Ya, dia tidak hanya memikirkan kelebihannya. Contoh ketika di arc Whole Cake, waktu pernikahan Sanji dengan anaknya Big Mom, saat ingin mengucap janji suci, anak dari Big Mom itu kan membuka keningnya, ya, dan di sana terdapat satu mata di tengah yang biasanya para orang takut ketika melihat itu. Beda dengan Sanji. Sanji justru menerima kekurangan itu. Itu yang bikin saya berpikir kalau Sanji bisa menerima kekurangan dari seorang wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya Sanji itu bukan seorang playboy atau seorang mesum yang semua wanita ingin dia kuasai. Sepertinya enggak. Karena ketika balik lagi ke Whole Cake, ketika dia ingin menjalankan pernikahan,
sikap Sanji ke Nami itu berbeda ya. Jadi ketika dia sudah berkomitmen dengan satu wanita, sepertinya dia akan tetap mempertahankan wanita itu. Itu yang saya ambil dari arc Whole Cake itu, karena dia ngerasa aku udah punya tunangan. Jadi ketika bertemu dengan Nami, bertemu dengan cewek lainnya, dia ya hanya sebatas ya nggak se apa namanya ya, nggak sebarbar dulu lah cara mendekatinya gitu sebelum tunangan. Jadi menurut gua hanya menyimpulkan ketika Sanji sudah berkomitmen dengan satu wanita, dia akan menjaga komitmen itu, dan sikap playboynya itu hilang karena menghargai perasaan wanita yang sudah berkomitmen dengan dia. Itu yang bisa kita contoh juga dari sosok Sanji ini. Ada lagi sikap yang bisa kita contoh atau kita pelajari dari sosok Sanji ini, yaitu dia tidak ingin orang kelaparan di depan dia ya. Meskipun itu musuh, meskipun dia tidak kenal orang itu, karena dia merasa dirinya seorang koki, jadi dia tidak ingin ketika ada orang yang sampai kelaparan di depan dia. Tidak peduli orang itu akan membayar makanannya atau orang itu akan berterima kasih atau tidak, tapi dia yakin ketika ada orang kelaparan di depan dia, dia harus segera membuatkan makanan untuk orang itu. Sikap ini bisa kita contoh juga ketika ada orang yang butuh bantuan di depan kita bantu semampu kita. Seperti Sanji, dia pintar memasak. Ketika ada orang kelaparan, karena dia pintar memasak, jadi dia masakan orang tersebut agar tidak kelaparan. Sedangkan kalian yang ahli di bidang apa, atau kalian mempunyai uang lebih, ketika ada orang yang butuh bantuan kalian dan kalian bisa menolongnya, apa enggak? Dan satu lagi yang harus kalian kutip di sini, Sanji menolong orang. Jika menolong orang, dia tidak mengharap imbalan apapun. Ini agak susah ya, karena kadang-kadang orang itu nolong, dia berharap ada kembalian. Ikhlas? Entahlah, gue gak bisa menilai itu. Tapi kalian bisa mencontoh sosok Sanji yang ya udah, ketika gue nolong, udah nolong, terus gue lupain apa yang udah gue berbuat, apa yang pertolongan gue lupain, karena gue gak mau berharap apa-apa di sini. Gitu guys, itu adalah beberapa hal yang bisa kita contoh dari sosok Vinsmoke Sanji. Meskipun stigma orang-orang negatif tentang dia rata-rata koki mesum lah, apalah, tapi menurut gue ada loh pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Sanji ini. Tadi gue jelasin di depan. Oke, segitu aja video dari gue. Untuk tokoh inspiratif berikutnya, kalau kalian punya saran siapa tokohnya, entah itu di dunia nyata, entah itu di anime, entah itu kalian punya tokoh fiktif atau apapun itu, silahkan kalian komen di bawah. Tokoh siapa yang ingin kalian bahas berikutnya. Sekian dari gua mohon pamit and senyum guys, bye.